Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ar-ruknu tsalis lafzul aqdi. Fala budda min jiryani ijabi wa qabulim muttasilin bih bilafzin dalin 'alal maqsud muhimmin imma sarihin aw kinayah. Falau qala a'taituka hadza bidzaka badala qawlihi bi'tuka faqala qabiltuhu jaza mahma qasada bihil bai'a li'annahu qad yahtamilul i'arata idza kana fi thawbaini aw dabbatain wan niyyatu tadfa'ul ihtimal was-sarih aqla'u lil khusumah walakinnal kinayata tufidul milka wal hilla aidan bima yakhtaru wala yanbaghi ay yakruna bil bai'i syartan ala khilafi muqtadal aqdi walau syarata ay yazida syai'an akhar aw ay yuhmal al mabi ila darihi kullu dhalik fasidun illa idza abrada istijarahu ala naqli bi ujratin ma'lumatin munfaridatin an syira' lil manqul wa mahma lam yajri bainahuma illa al mu'atatu bil fi'li dun talaffuzi bil lisan lam yan'aqidil bai' inda Syafi'i aslan wa na'aqada inda Abi Hanifah in kana bil muhqarat summa dhabtul muhqarat asir ila akhirih. Makna daripada kalam al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, rukun yang ketiga daripada rukun-rukun jual beli, lafaz akad. Maka tidak boleh tidak daripada berlakunya ijab dan kabul dalam setiap jual beli. Tidak boleh tidak, artinya mesti ada ijab dan kabul. Ijab seperti aku jual ini kopiah 10.000 rupiah, itu ijab. Kabul, pembeli menyahut aku tukar 10.000 rupiah. Nah, jadi setiap jual beli itu mesti ada ijab dan kabul yang bersambung dengannya. Kayak orang nikah juga, kada boleh tak antara lawas tuh, kada boleh. Ku jual ini kopiah 10.000 rupiah, ku tukar 10.000 rupiah. Nah kayak itu menyelambat atau pandir lain bersalang, nah kada sah. Berlakunya ijab dan kabul yang bersambung dengannya dengan lafaz yang menunjukkan atas yang dimaksud dan memberi paham. Ada kalanya jelas, sharih, atau sindiran atau kinayah. Lafaznya itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalimat-kalimatnya sudah ada ketentuan-ketentuannya, macam orang kawin kan kalimatnya sudah ada, engkau aku nikahkan atau engkau aku kawinkan. Nah sama jual beli pun demikian, ada kalimat-kalimatnya yang mesti diucapkan. Kalimat itu menunjukkan atas yang dimaksud dan memberi paham. Yang jelas contohnya macam tadi, aku jual 1 biji kopiah 10.000 rupiah. Nah itu jelas. Seandainya ia berkata, saya memberimu ini dengan itu, ini kopiah aku berikan kepada kamu dengan 10.000 rupiah.
Lalu ia menjawab, saya menerimanya. Maka hal itu boleh. Maka hal itu boleh manakala keduanya menghendaki jual beli dengan kata-kata itu. Jadi, sepida ini ayo aku beriakan dua ikam nah, menikam hakun bayar 100.000. Nah jadi aku berikan kepada engkau sepida ini dengan harga 100.000 rupiah, aku terima. Nah itu lapasnya bukan lapas yang jelas, itu lapasnya kinayah, sindiran, itu boleh. Atau ujar pembeli umpamanya, kopiahnya sagan engkau aja lah, kopiahnya sagan engkau aja. Ujar penjual, ayo ha 10.000. Nah itu kinayah juga ngarannya, boleh juga asal niatnya adalah jual beli. Karena kata-kata itu kadang-kadang mengandung kemungkinan pinjaman. Apabila terjadi antara dua buah pakaian atau binatang kendaraan. Misalnya sepeda itu aku aja makainya lah. Nah, kan itu bisa minjam, bisa menukari, bisa menyewa. Jadi mesti ada niat di dalam hati. Jual penukari kah atau minjam atau menyewa. Karena kata-kata itu kadang-kadang mengandung kemungkinan pinjaman apabila terjadi antara dua buah pakaian atau binatang kendaraan. Begitu aku aja makainya lah. Nah itu bisa minjam, bisa menyewa, bisa menukari. Kalau kita berakad dengan demikian boleh, cuma niat dalam hati mesti jual beli. Maka sama lawan talak, orang cerai, ikam ku talak 1, itu jelas ngarannya. Atau ikam ku cerai, itu jelas. Ada perlu niatan itu jatuh talak. Tapi kalau nya memakai kinayah, ikam bulik jauh rumah orang tua ikam situ, udah ketujuh lagi. Nah itu kata-katanya nyuruh bulik. Tergantung niat dalam hati. Bila niatnya itu menceraikan, jatuh talak. Bila yang kadang menceraikan, ya menyuruh bulik ke arah aja artinya. Ini diambil bahasa pulang niatnya. Dan kalimat yang jelas itu, kutukar atau kujual, jelas ngarannya, itu lebih memutong pertengkaran. Artinya kada betah apa hual, kayaknya buntut-buntutnya kada betah, ada masalah. Kalau kalimatnya jelas. Kalau kalimatnya kinayah itu bisa macam-macam, kayaknya ujung-ujungnya. Tetapi kinayah sindiran itu memberi faedah pemilikan dan penghalalan pada apa yang dipilihnya. Dengan kinayah itu dia sudah halal untuk memakai apa yang dipakainya itu. Dan tidak seyogianya untuk menyertakan syarat dengan jual beli menurut sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki akad. Artinya di dalam akad itu tidak boleh ada syarat-syarat nang kada berhubungan dengan jual beli. Dan tidak seyogianya untuk menyertakan syarat dengan jual beli menurut sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki akad. Contohnya,
Itu aku menjual lawan nikam sepida itu 100.000, cuma jangan dijual ke lain lagi. Nah itu ada boleh. Beli sudah dijual, nak dibuang orang enggak, diberikan orang enggak, ada urusan lagi. Kalau kita memakai syaratnya lah, aku jual lawan ikam 100.000 sepida itu, kamu ada boleh menjual ke lain lagi. Menjual lawan aku aja pulang ke ina, nah itu ada boleh. Bersyarat macam itu ada boleh. Lain seandainya nukar baju lah, nah kayaknya bila ada sadang kan aku boleh kan, nah itu udah jadi, itu ada hubungannya dengan barangnya itu ada jadi masalah. Seandainya ia mensyaratkan untuk menambah sesuatu yang lain, seandainya ia mensyaratkan untuk menambah sesuatu yang lain, umpamanya ini sepeda ku jual lawan ikam 100.000 rupiah, cuma aku 4 malam di rumah ikam 2 malam, nah kada kawan itu bertambah kayak itu. Seandainya ia mensyaratkan untuk menambah sesuatu yang lain atau membawa barang yang dijual itu ke rumahnya, ayo 100.000 aku tukari, cuma syaratnya antarakan ke rumah, nah itu ada boleh. Atau ia membeli kayu bakar dengan syarat memindahkan ke rumahnya, seluruhnya itu rusak, jual belinya kada sah. Jadi kita menjual barang namanya, berapa harganya ini, itu 100.000, on atarnya nah kada sah tuh. 100.000 terima di tempat kada boleh, kada sah. Kalau itu diletakkan syaratnya di dalam akad. Kalau sebelum akad atau sesudah akad kada jadi soal. Penukar lamari umpamanya, kayak begini lamari itu membawa ke rumah, kayaknya aku matarakan jampun toko, bisa kayaknya bakal kau tukar lamari 200.000 rupiah jual, nah, itu sah aja macam itu karena pemandiran antar mengantar sebelum akad. Tapi kalau dalam akad lamari itu harganya ku jual lawan 200.000 rupiah, terima sampai di rumah, nah itu kada sah. Kenapa? Karena andaknya pisul bil akad, andaknya di dalam rangkaian akad, itu kada boleh. Kecuali apabila ia mengasingkan siwa pemindahan dengan ongkos yang diketahui, itu bisa. Itu lemari harganya 200.000 rupiah, ongkos kirim ke rumah hikam itu bica 10.000, nah itu jelas ngarannya, itu boleh. Dengan ongkos yang diketahui dan tersendiri, terpisah dari pembelian barang yang dapat dipindahkan. Bila kada boleh itu artinya kada sah jual belinya. Bila jual belinya itu kada sah, berarti barang kita pakai itu kada ampun kita. Barang yang kita pakai itu kada ampun kita ngarannya, ampun orang. Nah, jadi jangan dibiasakan ongkos membawa barang itu
digabungkan dalam harga satu buah barang menjadi sepaket lawan antaranya untuk ada boleh. Berapa lemari sebuah? 200.000. Aja kono karinya ku tukar 200.000. Itu sah. Karena kau mengantarakan yang pun toko, nah itu udah jadi masalah. Kenapa? Karena sudah di luar daripada akad. Anak pandir bedahulu, berapa harganya lemari? 200.000. Kayak pakai nang bawa ke rumah tuh urusan kok, gitu kan toko. Ya ampun toko tuh urusan kok, mengantarakan ke rumah hikam. Ya sudah, hanya bakat. Nah aku tukar lemari lawan hikam 200.000 rupiah jual. Nah ayo lagi ada apa lagi itu. Karena anaknya di luar akad tadi. Manakala tidak berlaku di antara keduanya, penjual dan pembeli. Manakala tidak berlaku di antara keduanya, penjual dan pembeli, kecuali mu'atah, saling memberi, saling menyerahkan. Penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan duit dengan perbuatan penjual mengukut duitnya, pembeli mengambil barangnya, bukan atau tanpa melapaskan dengan lisan. Kada ada akadnya, kada ada jual tukarnya, kada ada. Berapa harganya lemari itu? 200.000. Orang nggak ada pas unjuk duit beranai aja juga, nang menukari beranai juga, nang menjuali beranai juga. Saya kong mengukut duitnya, saya kong mengambil lemarinya, kada ada suara apa-apa lagi, maka tidak sah sama sekali jual beli itu menurut Imam Syafi'i. Ada sah. Misalnya macam di toko-toko nangganal kan biasa barang-barang ada berharga sudah, macam susu misalnya sekian ribu, batikap ada harga. Nah, batikap ada harganya. Ini tapi ini baju sudah belibel ada sekian 100.000. Nah, berarti libelnya 100.000. Unjuk duitnya, mulik. Kada ada pandir apa-apa kada. Nah, macam itu jual belinya adalah sama sekali tidak sah menurut Imam Syafi'i. Ini mesti ada. Ku jual itu tapi sarung atau baju takwa 100.000 rupiah, ku tukar. Jual beli nang kada sah itu ngarannya adalah akdul fasid, akad yang rusak. Sebabnya akadnya rusak, lalu kada sah jual belinya. Nah kayak apa menurut hukum kita melakukan itu? Menurut hukum, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau namanya Al-Kabair, di situ beliau menyebutkan bahwa kita melakukan perbuatan seperti itu adalah dosanya besar dan apa yang kita pakai itu tidak halal dan akan dituntut di akhirat. Nukar baju umpamanya, macam cara nang kayak tadi, dilihat ada bacanya baju 100.000, unjuk duitnya, bawa bulik bajunya, kada ada jual tukarnya, kada ada. Nah kita melakukan macam itu dosa besar. Kemudian bajunya kita pakai sembahyangnya kada diterima Allah Ta'ala, sembahyangnya kada diterima Tuhan. Nah itu keterangan dari Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Sidin Al-Kabair. Nukar sepida, nukar apakah? Bila kita kada beakad atau kita melakukan hal-hal yang menyebabkan jual belinya itu rusak, maka kita melakukan satu dosa yang besar dan itu kada halal, maka kita akan dituntut di akhirat. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ramli.
Imam Ramli mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan akad seperti tadi, jual beli cuma kada akad contohnya, dia melakukan dosa, tapi dosa kecil. Dan di akhirat dia kada akan dituntut. Di akhirat dia kada dituntut. Artinya yang dipakai itu halal saja. Ini pendapat Imam Ramli. Nah, apa artinya? Apa hikmahnya ini perbedaan pendapat dua ulama ini? Nah, hikmahnya adalah orang-orang yang hendak apik, hendak wara dalam agamanya, umpat Ibnu Hajarnya. Nah, orang-orang yang hendak nyaman, hendak ambil inting, umpat Imam Ramli. Melakukan jual beli nang kada sah, dosa besar menurut Ibnu Hajar, dosa kecil menurut Imam Ramli. Di akhirat dia akan dituntut dan itu kada halal menurut Ibnu Hajar Haytami. Di akhirat kada dituntut menurut Imam Ramli. Nah, manakala tidak berlaku di antara keduanya kecuali mu'atah, saling memberi dengan perbuatan bukan melapazkan dengan lisan, maka tidak sah sama sekali jual beli itu menurut Syafi'i. Sama terima kasih, sama kita nukar barang, unjuk duitnya terima kasih gitu orang jual, itu sama dengan kada akad. Karena terima kasih itu apa artinya? Orang kawin terima kasih maulah, jam ku nikahkan dengan pulang bin pulang dengan 50.000 rupiah, terima kasih maulah itu. Ada sah. Nah, sama jual beli pun ada sah juga terima kasih. Dan sah menurut Abu Hanifah jika hal itu pada hal-hal yang hina. Abu Hanifah dalam satu kaul beliau, satu kaul, sah jual beli itu tanpa akad, tanpa ku jual ku tukaran itu nah, mbak unjuk duitnya ambil barangnya, sah menurut satu kaul Abu Hanifah apabila nang ditukaran itu barang-barang yang hina, barang-barang yang hina. Kemudian mengoreksi yang hina itu sulit. Kayak apa dimaksud barang-barang hina itu? Nang boleh kita kada berjual bertukar kada berakad itu. Ya dicontohkan yang macam kayak kita minum di warung umpamanya. Minum di warung, minum dulu, makan. Berapa kayaknya bayarnya sekian. Nah itu dianggap remeh, dianggap hina. Menurut Abu Hanifah itu boleh-boleh aja. Menurut Imam Syafi'i kada boleh itu. Kita mesti bayar berdahulu di warung itu. Mesti bayar berdahulu. Ulah kan teh sebuah nah, nasi sebungkus ambil geguduh sebutin berapa? 5.000. Biar 5.000 hanya makan. Kutukar 5.000, jual 5.000 ke tukang warung. Hanya kita makan. Itu menurut Imam Syafi'i macam itu. Nah, Imam Abu Hanifah menurut salah satu kaul beliau boleh aja macam itu tanpa ada ijab dan kabul, tanpa ada jual tukaran itu. Kemudian mengoreksi yang hina itu sulit. Sulit kita mengatakan kayak apa ukuran nang hina itu nang boleh kada beakad itu. Masing-masing orang mungkin berbeda-beda tafsirnya hina itu. Bagi orang nang sugih 10.000 mungkin dianggap hina aja. Bagi orang nang kada berduit 10.000 mulia bananya. Nah jadi mengoreksi hina itu sulit. Menurut satu kaul lain dari Abu Hanifah boleh kita jual beli itu tanpa ijab dan kabul walaupun barang itu kada hina, asalkan barang itu secara maklum,
secara terkenal untuk dijual. Itu kaul nang sebutingnya bagi Abu Hanifah. Boleh kita menukar barang, menjual barang kada baakat ijab kabul, amun barang, walaupun barang itu mahal, tapi syaratnya barang itu sudah terkenal untuk jualan. Umpamanya macam kita bisi motor hendak dijual, motor itu kita TKP kertas di kaca dijual motornya, ada origin tuh di showroom tuh dijual aja. Nah itu sudah tahu untuk dijual ngarannya motor itu. Nah bila kita menukari atau menjual, walaupun kita kada jual bertukar kada beakad, sah menurut satu kaul lain dari mazhab Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah ini ada dua kaul. Satu, boleh kada beijab bakabul kalau barangnya hina. Nang kedua, boleh juga barangnya mahal tapi sudah dikenal untuk dijual. Kalau pertanahan, rumah-rumah atau kada boleh. Itu mesti ada akad. Karena itu kada maklum, kada umum untuk dijual. Misalnya kita bisi sepeda motor atau kita bisi motor, kita umumkan dijual, kada ada motor kita ini. Ada orang datang jual ke motor aja, nukarnya sekian juta. Nah, padahal kita kan dari niat menjual kada ada, ditawarkan kada ada orang datang nak menukari. Nah itu mesti beakad tuh, mesti beakad. Baik Syafi'i, baik Abu Hanifah, mesti beakad. Kenapa? Karena kada dikenal untuk diperjualbelikan. Sama rumah kah? Rumah tuh, berarti kapal kat papan tulis ngenalan di muka, rumah dijual, hubungi telepon sekian, jar bertahun-tahun begitu sudah itu papannya itu, tahuan orang seberbayan rumah itu bakal dijual. Nah ditukari menurut Abu Hanifah salah satu kaulnya boleh kita kada beijab bakabul karena sudah tahuan orang pada itu barang jualan. Nah, menurut satu kaul Abu Hanifah yang lain tadi, barang yang hina aja boleh nang kada beakad tuh. Kita nukar teh sebungkus umpamanya, nukar gula seperapat, nah tuh boleh aja kada beakad karena itu remeh. Jika urusan itu dikembalikan kepada adat, umpamanya nang hina itu adat menentuakan sehingga boleh kada beakad menurut Abu Hanifah nih. Jika urusan itu yang hina tadi dikembalikan kepada adat, maka orang-orang telah melampaui barang-barang rimih dalam mu'atah saling memberi. Namun diserahkan kepada adat yang menentukan rimihnya itu kadang-kadang keliwatan kaina. Nalarang daripada akan rimih juga. Nah ini contohnya ketika maklar baju kepada pedagang kain, daripada si pedagang kain maklar tadi ia mengambil kain sutra seharga 10 dinar misalnya, dan ia si maklar tadi membawanya itu kain sutra kepada pembeli, dan ia kembali kepada pedagang itu si maklar tadi bahwa pembeli meridainya, pembeli setuju. Lalu maklar itu berkata kepadanya, kepada pembeli, ambillah kain sutra itu dengan 10 dinar. Maka ia mengambil 10 dinar itu dari temannya dan membawa serta menyerahkannya kepada penjual kain itu. Lalu ia mengambilnya dan membelanjakannya. Pembeli kain itu memotongnya dan tidak berlaku ijab dan kabul sama sekali. Nah itu kada sah. Orang datang ke toko kita, kan mendakar bisi kupiah nang jam ini, kata dia beisi. Kaingatan kawan sebelah toko ada yang beisi kupiah itu. Nah, ambil ke kawan sebelah toko. Berapa harganya nih? 10.000 ya kawan. Nah 10.000 harganya. Setuju? Setuju. Biari kan ada beakad napa-napa itu.
Nah, hal seperti itu adalah mu'attah ngarannya, kada sah itu. Jadi itu mesti ada lapas-lapas nang diucapkan. Kita mendapat bisa kupiah jam ini ada atau ada orang hendak tadi nah kayak apa? Nah, jam kewakili bila inya menjual, bila mau menukar 10.000 itu jualakannya 10.000. Nah berarti ini sudah ada wakil untuk mengakadkan barang ini. Karena pembeli cukup berakad dengan si maklar ini karena sudah ada penegasan wakil dari ampunnya barang itu. Amun ambil waraka itu aja, nah itu kada sah jual belinya. Demikian juga orang-orang yang bersiap-siap calon pembeli di toko pedagang, lalu ia menawarkan barang harganya 100 dinar misalnya pada siapa yang bersedia menambah. Lalu salah seorang di antara mereka berkata untukku 90 dinar, dan yang lain lagi berkata untukku 95 dinar, dan yang lain lagi berkata untukku 100 dinar. Lalu ia berkata kepadanya, timbanglah. Lalu ia menimbang dan menyerahkan barang itu tanpa ijab dan kabul. Barang ini asal jangan kurang pada 100.000 ku jual. Aku 90 aja wani yang saya kong. Aku 95. Aku 100 wani. Unjuk. Kada dia aku tukar aku jualnya. Nah itu ngarannya kada sah jual. Adat-adat terus menerus dengannya. Ini adalah kesulitan yang tidak menerima pengobatan. Maksudnya kesulitan yang tidak bisa diobati. Nah, ngalih obatnya itu. Di mana-mana sudah berlaku jual beli ini sulit ngalih menjadi yang bujur-bujur beakar itu. Ini adalah kesulitan yang tidak menerima pengobatan karena kemungkinannya ada 3, yaitu pertama, ada kalanya terbukanya pintu mu'atah pada hal-hal yang rimih dan bagus. Mu'atah itu artinya kada beijab bakabul, unjuk duit ambil barang itu mu'atah ngarannya. Ada kalanya terbukanya pintu mu'atah pada hal-hal yang rimih dan bagus, mahal, berharga. Artinya jadi Imam Ghazali untuk mengobati ini ada 3 kemungkinan. 1, kita bebaskan aja semua Anda, boleh kada beakad, nang murah kah, nang larang kah, pokoknya bila unjuk duit ambil barang boleh. Dan itu adalah mustahil. Kada kawa boleh akan kah itu. Karena padanya jual beli terdapat pemindahan milik tanpa lafaz yang menunjukkan atasnya. Padahal Allah menghalalkan jual beli, sedangkan jual beli itu adalah nama bagi ijab dan kabul. Dan tidak berlaku dan tidak disebut jual beli terhadap perbuatan penyerahan dan penerimaan semata. Maka dengan apakah dihukumkan pemindahan milik dari dua belah pihak, lebih-lebih pada budak-budak perempuan, hamba-hamba sahaya laki-laki, pertanahan, binatang-binatang yang bagus-bagus, dan sesuatu yang banyak menjadi pertengkaran. Karena bagi orang yang menyerahkan berhak untuk mencabut kembali, seraya ia berkata, saya menyesal dan saya tidak menjualnya karena tidak keluar daripadaku kecuali semata-mata penyerahan, dan itu bukan jual beli. Jadi Imam Ghazali untuk mengobati masyarakat masalah ini adalah, pertama, kalau dibuka seluas-luasnya, boleh jual beli itu kada beakad, baik nang murah baik nang larang, itu kada kawa. Kalau dibuka seperti itu mustahil. Kenapa? Karena akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran. Contohnya kayak pertengkarannya macam apa? Misalnya
Sepida. Berapa harga sepida? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Ditukari orang, diunjuk orang duitnya 500.000, diambil, tidak dibawa orang, tanpa ada akad jual tukarnya. Nah, si ampun sapida ini nang menjual ini boleh mendatangi, kok udah jadi nang jual ditikam nah boleh. Dan nang manukari pun boleh juga kada jadi, oh udah jadi nukari boleh itu. Kenapa? Karena kada ada akad jual belinya. Nah kalau sudah berakad jual lah, tukar lah, begitu kita berpaling keluar pada toko sudah kada boleh dibulikakan lagi itu karena sudah berakad. Nah jadi itu gunanya akad ini. Berapa harganya ini? Sepeda 500.000, bayari, terima kasih. Bawa balik sepedanya. Sampai ke rumah kita asa kada sanang lawan sepeda. Datang pulang ke toko udah jadi nukar nah sepeda nah ambil ha. Wajib memulihkan duitnya. Kenapa? Karena belum berakad lagi. Nah kalau sudah berakad kada kau lagi memulihkan macam itu. Nah itu salah satu manfaatnya akad nang berjual bertukaran itu. Kemungkinan kedua adalah menutup pintu secara keseluruhan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah daripada batalnya akad. Kalau kita umpat pendapat Imam Syafi'i, nang barang murah, barang larang mesti ada ijab kabul. Walaupun nukar nang salawi rupiah mesti ada jual tukar. Bila kada jam itu kada sah. Kalau itu pendapat kita umpati jadi Imam Ghazali, terdapat kesulitan, sulit. Dikit bakat, halus bakat juga. Di dalamnya terdapat kesulitan dari dua segi, yaitu a, bahwasanya hal itu mirip, bahwa hal itu dalam hal-hal yang rimih adalah biasa pada zaman sahabat. Zaman sahabat itu biasa hal-hal murah itu kada beakatan. Seandainya mereka dibebani ijab dan kabul daripada penjual-penjual sayur mayur, tukang roti dan tukang daging, maka berat atas mereka melaksanakannya. Dan hal itu dinukil dengan tersebar dan itu akan terkenal waktu berpaling secara keseluruhan dari adat itu. Karena masa-masa dalam hal ini berbeda-beda. Nah, kalau kita umpati pendapat Imam Syafi'i, harus berakad, harus ada jual tukarnya, itu sulit. Hal-hal yang kecil sulit. Bahkan sahabat pun hal-hal yang rimih, para sahabat itu kada berakad dahulu. Nah itu pertama. Yang kedua, bahwasanya manusia sekarang telah tenggelam padanya, maka manusia tidak membeli sesuatu pun dari makanan dan lainnya kecuali ia mengetahui bahwa penjual itu telah memilikinya dengan mu'atah, saling memberi. Maka apakah faedahnya pada melapaskannya dengan akad bila urusan itu demikian juga? Aku beakad nukar lawan inya aja nukar kada beakad dahulu, apa gunanya beakad? Nah di situ tingkat kesulitannya. Misalnya kita nambah akad nukar, tukar sekian, sedangkan nang tukang jualnya nukar kada beakatan juga. Jadi sudah mulai atasnya sudah mulai kada sah berdahulu. Nang orang Banjar nukar ke Jakarta kada beakad, orang Barabai nukar ke Banjar kada beakad, kita nukar beakad lah. Tukari barang nang kada sah sudah, jadi baik ada beakatan sama sekali juga, nah sama akan semua. Maka apakah faedahnya pada melapaskannya dengan akad bila urusan itu demikian juga? Nah di situ kemungkinan kesulitannya. Kemungkinan yang ketiga adalah dipisah antara barang-barang yang rimih dan selainnya. Nah sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika itu sulit menentukan dengan tepat mengenai hal-hal yang rimih.
dan sulit segi pemindahan milik tanpa lapas yang menunjukkan kepadanya. Kalau kita umpati pendapat Abu Hanifah, nang remeh boleh kada baakad. Nah kadang-kadang kita menentukan remeh barang itu atau kada itu sulit. Ibnu Suraij berpendapat untuk mengeluarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah atas persesuaian, dan itu adalah sedekat-dekat kemungkinan kepada kelurusan. Maka tidak mengapa seandainya kita condong kepadanya karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan karena kebiasaan menurut dugaan bahwa hal itu terbiasa pada masa-masa pertama. Ibnu Suraij salah seorang ulama besar pengikut Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kita kadang mengapa umpat kepada mazhab Hanafi nang membolehkan kada baakad dalam hal-hal barang yang remeh-remeh tadi. Adapun jawaban dari dua kesulitan itu adalah kita katakan, satu, adapun meneliti pada membedakan antara barang yang remeh dan selainnya maka tidak membebankan kita untuk memperkirakan. Sesungguhnya hal itu tidak mungkin, tetapi hal itu mempunyai dua segi yang jelas karena satu, tidak samar bahwa, artinya jelas, membeli sayur mayur, sedikit buah-buahan, roti dan daging termasuk bilangan yang remeh yang padanya tidak terbiasa kecuali mu'atah saling memberi. Kalau kita urusan nukar gagudo sebiji, nukar wadai sebuting, itu sudah akor aja itu remeh. Kita umpat Abu Hanifah, kan usah baakad ya kada jadi masalah. Orang yang menuntut ijab dan kabul padanya itu dibilang terlalu. Warga guduh, tukarlah, kata laluan pulang kalau tuh. Nak minum di warung, bayar bedahulu kata laluan pulang. Dibilang terlalu dan dicaci maki, membebankannya. Orang pak alimnya pulang, halus-halus baakad juga. Dan ia dinisbahkan kepada orang yang menegakkan timbangan bagi perkara yang remeh, maka ini adalah segi keremihan. Jadi kalau macam nukar gagudo, nukar bilungka, nukar jagung, itu sudah sepakat itu remeh. Kada usah baakad, kada mengurangi kewaraan seseorang. Ini tuh kada baakad, kada mengurangi kewaraan inya. Nah, yang kedua, segi kedua bahwa binatang-binatang, hamba sahaya, pertanahan, perumahan dan pakaian-pakaian yang bagus itu termasuk sesuatu yang dipandang tidak jauh membebankan ijab dan kabul padanya. Kalau barang-barang yang mahal-mahal, nukar sepeda motor, tapi baju itu barang mulia, itu mesti baakad. Nah, itu kada jadi masalah. Dan di antara keduanya terdapat beberapa pertengahan yang samar padanya. Yang samar padanya diragukan. Pertengahan-pertengahan ini dalam kedudukan syubhat. Nah, ini nangali nang panangahan ini nangali. Kalau nukar gaguduh sebiji kada baakad kada jadi masalah. Kalau nukar sepeda motor kada baakad jahat karena itu mahal. Nah masalahnya nukar gaguduh 100 biji kayak apa? Apa baakad atau kada? Nah, nang remeh nyaman aja mengetahui, nang mahal nyaman aja, nang menangah-nangah nangali. Maka kewajiban bagi orang yang beragama untuk condong kepada berhati-hati padanya. Seluruh ketentuan-ketentuan syara pada apa yang diketahui menurut adat adalah demikian juga. Terbagi kepada segi-segi yang jelas dan pertengahan-pertengahan yang sulit. Yang kedua, menuntut sebab pemindahan milik, yaitu menjadikan perbuatan dengan tangan dengan mengambil dan menerima sebab milik, mengkabat. Penjual mengkabat duitnya, pembeli mengkabat barangnya.
karena lapas itu tidak menjadi sebab bagi ain zatnya, tetapi untuk menjadikan petunjuk sebab itu. Perbuatan ini telah menunjukkan atas maksud jual beli dengan penunjukan yang terus menerus menurut adat, dan ditambah kepadanya kebutuhan yang mendesak. Adat orang-orang dahulu dan berlakunya seluruh adat itu dengan menerima hadiah-hadiah tanpa ijab dan kabul dengan bertasarruf padanya. Apakah perbedaan antara adanya gantian atau tidak ada gantian padanya? Kalau hadiah itu kada jadi masalah. Orang berhadiah sepeda motor, musik kada diterima, ku terima, musik kada macam itu, ya kada apa-apa juga. Jadi ada perbedaan antara hadiah dan jual tukar. Karena milik itu pasti dipindahkannya juga pada pemberian. Hanya saja adat yang terdahulu tidak membedakan pada hadiah antara barang remeh dan berharga. Bahkan menuntut ijab dan kabul itu dipandang buruk padanya hadiah itu, bagaimanapun adanya, baik yang murah maupun yang mahal. Sedangkan pada barang yang dijual itu tidak dipandang jahat pada selain barang remeh. Mengenai akad tadi, ini adalah apa yang kami pandang seadil-adil kemungkinan. Dan kewajiban orang yang wara, yang beragama itu tidak meninggalkan ijab dan kabul untuk keluar dari subhatnya perbedaan pendapat. Maka tidak seyogianya ia enggan terhadap hal itu, karena penjual telah memilikinya tanpa ijab dan kabul. Kalau usah gini bakat nih gini nukar kada bakat juga, nah itu kada khawatir ulah alasan, karena hal itu tidak diketahui secara pasti. Barangkali ia membelinya dengan ijab dan kabul. Nah, jika ia hadir ketika membelinya atau penjual mengakuinya, maka hendaklah ia mencegah daripadanya dan hendaklah ia membeli daripada selainnya. Amun kita tahu persis, tahu jelas bahwa penjual ini nukar itu nya kada bakat, kita kada boleh nukarinya. Atau di hadapan kita inya nukar kada bakat, kita tagur. Kalau kita kada tahu inya bakat kah kada usah dicariin itu. Kada usah ditakuni kan bakat nukarin dulu, kada usah ditakuni macam itu. Jika ia hadir ketika membelinya atau penjual mengakui, penjualnya mengakui aku nukar aja kada bakat kada ini, nah jangan ditukarin itu. Maka hendaklah ia mencegah daripadanya dan hendaklah ia membeli dari selainnya. Jika sesuatu itu remeh sedangkan ia perlu kepadanya, maka hendaklah ia melapaskan ijab dan kabul. Karena sesungguhnya ijab dan kabul itu memberi faidah, memutuskan pertengkaran pada masa yang akan datang. Karena kembali mencabut lapas yang jelas itu tidak mungkin, sedangkan mencabut perbuatan itu mungkin. Kalau sudah diucapkan ku jual, ku tukar, kita keluar pada toko, kata kau lagi kembali. Kecuali duitnya ada rusak atau barangnya ada rusak, hanya kau kembali. Nah kalau kita kada bakat tadi, kapanpun kita bisa mengambil kembali barang yang kita jual itu. Nah itu jika kamu berkata. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.